Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam pembahasan yakni kajian tematik yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim As-Sholihah Depok, Jawa Barat. Dan pertemuan kita ini adalah pertemuan di dalam membahas sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Ummul Mukminin Ummus Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering sekali, yakni rutin membaca apabila beliau setelah menyelesaikan sholat subuh dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbalan. Rasul alaihi salatu wassalam banyak berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang engkau terima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari sahabat sekaligus Ummul Mukminin Ummus Salamah radhiyallahu anha. Iya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Sahih Ibnu Majah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, siapa yang memperhatikan doa yang agung ini, maka niscaya dia akan mendapati bahwa Rasulullah SAW menjadikannya sebagai bacaan atau doa di waktu pagi hari, khususnya setelah sholat subuh, adalah sangat sesuai sekali dengan waktunya. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, subuh adalah permulaan hari dan pembuka tiap hari. Di waktu subuh, keinginan seorang muslim biasanya kemudian dia tanamkan. Apa yang ingin dia kerjakan di hari itu, biasanya kemudian dia tanamkan di waktu pagi hari. Dia rencanakan di waktu pagi hari. Sementara seorang muslim, dia tidaklah memiliki keinginan dalam satu harinya, kecuali memperoleh target yang sangat bernilai dan tujuan yang sangat jelas.
Jadi ketika seorang muslim kemudian dia mengagendakan, merencanakan apa yang mau dia kerjakan di hari tersebut, maka seharusnya kemudian dia memiliki keinginan untuk mengerjakan sesuatu yang bernilai dan tujuannya pun jelas, bukan tujuan yang mengambang. Dan doa ini menjelaskan kepada kita apa tujuan yang bernilai tersebut. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua rizki yang baik, dan yang ketiga amal yang diterima. Seakan-akan seorang muslim membuka harinya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 perkara ini, tidak yang lain. Dia juga menetapkan target dan tujuan dia hidup di hari tersebut. Tidak lain dan tidak bukan, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang telah menetapkan target, maka apa? Maka akan lebih fokus tujuan hidupnya. Lebih mantap perjalanannya. Sebagaimana para cerdik cendekia, mereka mengatakan, kita akan mendapati orang yang perhatiannya dengan pendidikan dan adab. Mereka biasa menentukan target dan tujuan dalam setiap aktivitas yang dijalani. Anda bisa perhatikan, jemaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang kemudian sukses di dalam kehidupannya, biasanya mereka memiliki target di dalam kehidupan tersebut. Bukan berjalan apa adanya sesuai dengan arah angin mengalir, angin berhembus atau air mengalir. Seseorang yang sukses di dalam kehidupannya di dunia, itu bukan orang yang kemudian mengikuti arah angin atau arah air mengalir, tidak. Tetapi orang yang sukses di dalam kehidupannya di dunia adalah siapa mereka? Mereka yang kemudian, jemaah rahimani wa rahimakumullah, memiliki target. Target jangka pendek kehidupannya. Target jangka menengah. Target jangka panjang. Target yang terukur, yang dia tetapkan. Inilah orang yang sukses. Kalau kemudian dia telah tetapkan target tersebut, dia berusaha untuk mencapai target. Apabila kemudian dalam usahanya ada sesuatu yang kurang sehingga dia tidak mencapai target, dia kemudian pandai untuk mengintrospeksi, menghisap apa yang perlu diperbaiki dari kehidupannya. Inilah orang yang sukses. Maka orang-orang yang memperhatikan sisi tarbiyah, pendidikan, adab, maka mereka biasanya akan mendapatkan bahwasanya orang-orang yang sukses biasa menentukan target dan tujuan dalam aktivitas yang dijalani. Karena kenapa, jemaah rahimani wa rahimakumullah? Setidaknya ada 3 manfaat. Ada berapa manfaat? Ada 3 manfaat ketika seseorang kemudian menentukan target dan tujuan di dalam kehidupannya. Yang pertama, agar kemudian dia bisa termotivasi untuk mencapai target yang telah dia tentukan tersebut. Ini yang pertama. Agar kemudian dia bisa termotivasi untuk mencapai target yang dia tentukan tersebut. Ini berbeda dengan orang yang tidak memiliki target, tidak memiliki tujuan. Maka, apa yang memotivasi dirinya hingga bisa mencapai sesuatu yang dia targetkan tersebut, padahal dia tidak memiliki target dan tujuan dalam kehidupannya. Orang yang memiliki target dan tujuan di dalam kehidupannya, dia bisa lebih termotivasi, sudah barang tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian dia bisa mencapai target yang telah dia tentukan. Ini keuntungan pertama ketika seseorang memiliki tujuan dan target di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, seseorang yang memiliki target dan tujuan di dalam kehidupannya, dia lebih bisa terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan. Ketika dia telah tetapkan bahwasanya tujuan saya, target saya adalah seperti ini, maka dia tahu bahwasanya yang selain itu adalah penyimpangan dari tujuan atau target yang dia tentukan tersebut. Begitu, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, ketika seseorang telah menetapkan target dan tujuan di dalam kehidupannya, maka akan lebih memantapkan bagi dirinya, andai kata kemudian dia menyimpang dari tujuannya, dia cepat kembali kepada arah
yang menghantarkan dia kepada tujuan. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita semua mungkin memiliki target atau tujuan. Dan di antara keuntungan kita memiliki target dan tujuan, andai kata pada suatu saat di dalam perjalanan kita mencapai target atau tujuan itu ada sedikit menyimpang, kita bisa mengetahui bahwasanya ini tidak menghantarkan kita menjadi lebih dekat kepada target dan tujuan. Sehingga apa? Kita berusaha untuk kemudian kembali lagi kepada arah di mana target atau tujuan itu bisa tercapai. Ini 3 keuntungan seseorang memiliki target atau tujuan di dalam kehidupannya. Yakni yang pertama, dia lebih dapat termotivasi. Yang kedua, yakni apa? Dia lebih selamat dari berbagai macam penyimpangan. Dan yang ketiga, andai kata kemudian dia menyimpang, dia bisa lebih cepat untuk kembali kepada arah yang menghantarkan dia menuju target atau tujuan tersebut. Dan tidak diragukan lagi jemaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang menjalani hari-harinya untuk mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan, maka dia akan lebih sempurna di dalam menjalani kehidupan. Hidupnya akan rapih, tertata lebih baik daripada seseorang yang tidak memiliki target atau tujuan di dalam kehidupannya. Ini tidak diragukan lagi. Seseorang yang menjalani kehidupannya dan dia memiliki target atau tujuan yang telah dia tetapkan, maka hidupnya lebih sempurna daripada orang-orang yang tidak memiliki target atau tujuan di dalam kehidupannya. Maka ketika ini telah kita pahami dari sisi tarbiyah, pendidikan, adab seorang muslim, maka kemudian muncul pertanyaan, target, tujuan kehidupan kita itu sebenarnya apa? Target jangka pendek, target jangka menengah, target jangka panjang kehidupan kita itu sebenarnya apa? Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, bersamaan dengan kita sama-sama mengetahui bahwa tidak seluruh keinginan yang diinginkan oleh seorang muslim bisa tercapai. Kita sama-sama mengetahui ya, tidak seluruh keinginan yang diinginkan oleh seorang muslim bisa tercapai. Maka seharusnya seorang muslim kemudian memperhatikan tujuan yang paling asasi, target yang paling penting untuk dia capai itu apa. Saya ambil contoh jemaah. Mungkin kemudian ada di antara kita yang memiliki tujuan hidup di hari ini adalah untuk kemudian misalnya ya pergi haji atau umrah. Ada kemudian di antara kita yang kemudian punya target misalnya untuk menyantuni anak fakir, miskin, yatim piatu, janda. Ada di antara kita yang memiliki target untuk A, B, C, D. Banyak target-target yang kemudian bisa kita tentukan untuk diri kita. Tetapi bersamaan dengan itu, kita menyadari bahwasanya tidak seluruh target itu bisa kita capai dalam kehidupan sehari kita. Bahkan tidak seluruh target itu mungkin bisa kita capai dalam sepanjang hidup kita. Seseorang memiliki target untuk mati syahid misalnya. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak ingin mati syahid? Kita semua mendambakan mati sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki keinginan seperti itu. Tetapi bersamaan dengan itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, tidak setiap keinginan kita, target yang kita tentukan, itu bisa kita capai dengan cara yang mudah. Di sana perlu pengorbanan, usaha yang sungguh-sungguh, dan yang selainnya. Maka kemudian kita sebagai seorang muslim, setelah mengetahui bahwasanya dia tidak akan mungkin bisa mencapai seluruh keinginan yang dia inginkan dalam satu waktu kehidupannya, maka kemudian dia harus memperhatikan apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupannya. Prioritas di dalam kehidupannya itu apa? Dari seluruh keinginan, seluruh target yang dia inginkan tercapai, maka dia harus perhatikan apa yang paling prioritas di dalam hidupnya. Maka jemaah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amala muttaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Maka itulah target yang dicanangkan oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupannya. Dan itu juga yang beliau kemudian ajarkan kepada kaum muslimin secara umum.
Banyak keinginan kita, betul. Akan tetapi kita mengetahui bahwasanya tidak semua keinginan kita bisa tercapai. Sudah barang tentu semuanya atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, mari kemudian kita bahas doa ini secara lebih terperinci. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang muslim membaca doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, maka kemudian dia telah membuka kehidupan di pagi harinya. Dia telah membuka kehidupannya pada hari tersebut dengan apa? Dengan telah menentukan tujuan hidupnya apa pada hari tersebut. Ketika seorang muslim membuka pagi harinya dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, maka pada hakikatnya dia telah menentukan tujuan hidupnya. Target hidupnya pada hari tersebut apa? Apa targetnya? Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kepada kita semua, saya dan Anda kaum muslimin pada umumnya, seseorang harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh mengandalkan usaha dirinya sendiri. Tidak boleh. Dia tidak boleh kemudian mengandalkan usaha dirinya sendiri. Sehebat apapun dia, setinggi apapun kedudukannya, dia tidak boleh kemudian mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh apa? Dengan penuh tazarru', merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku meminta kepadamu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba makhluk meminta kepada Rabb Khalik. Merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari dia sudah merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merendahkan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Coba jemaah, kita sebagai seorang muslim ini dididik dengan didikan yang luar biasa oleh agama kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Coba Anda cermati, kita sebagai muslim, dan kita harus berbahagia dan berbangga atas agama kita, itu dididik dengan didikan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Coba ketika kita bangun di pagi hari, tidaklah kemudian kita diperintahkan kecuali untuk kemudian apa? Amal yang wajib pertama kali adalah sholat subuh. Ada amal-amal sunat sebelumnya, betul. Tetapi amal yang wajib pertama kali adalah sholat subuh. Dibuka hari seorang muslim dengan apa? Dengan merendahkan dirinya di hadapan Rabb Azza wa Jalla. Dia ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang masyru', yang disyariatkan. Di antaranya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an dan seterusnya. Dia sekali lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb Azza wa Jalla, yang telah menghidupkannya setelah dia sebelumnya mati, yakni tertidur. Diberikan anugerah, diberikan pertolongan oleh Rabb Azza wa Jalla yang maha kuasa, yang maha mampu untuk menolong dan memenuhi keperluan seorang hamba. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Privat sekali doa ini jemaah. Seorang hamba meminta kepada Rabb-nya. Sesungguhnya aku ini as'aluka, meminta kepadamu ya Rabb. Hubungan yang bersifat pribadi antara seorang hamba dengan Rabb-nya Azza wa Jalla. Bukan kami meminta kepadamu, tetapi aku meminta kepadamu. Kepadamu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku meminta kepadamu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Di dalam hadis ini, di dalam doa ini, ada 3 permintaan. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita bahas satu persatu. Pertama kali Rasulullah SAW menyebutkan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana?
Rasul memulai doanya di pagi hari dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat sebelum beliau meminta yang lain. Apa hikmahnya? Dari sini dia dapat sebuah isyarat bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah prioritas kehidupan seorang hamba dan didahulukan daripada permintaan yang lain. Anda bisa bayangkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kemudian Rasul memulai dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kenapa Rasul tidak memulai dengan misalnya rizki yang banyak? Kenapa Rasul tidak meminta misalnya dengan sesuatu yang lain? Maka dikatakan oleh para ulama, ini terdapat isyarat bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah prioritas dan harus didahulukan daripada yang lain. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat apa? Dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik." Berilmulah, fa'lam, ketahuilah. Ketahuilah, berilmulah. Bahwa apa? Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, wastaghfir lidzambik. Adapun terhadap perbuatan dosamu, kesalahanmu, kemaksiatanmu, maka mohon ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah, pahamilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai ilmu terlebih dahulu sebelum perkataan dan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu sebelum apa? Sebelum amal soleh, yakni istighfar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam, ilmuilah, pahamilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Adapun terhadap perbuatan dosamu, maka mohonlah ampun kepadanya. Amal dinomor duakan oleh Allah, sebelumnya adalah ilmu terlebih dahulu. Makanya para ulama semisal Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Kenapa kemudian dimulai dengan ilmu terlebih dahulu ya jemaah rahimani wa rahimakumullah? Hikmahnya sungguh sangat banyak. Bagi orang yang kemudian memperhatikan, maka niscaya tidak akan tersembunyi bagi diri dia, ya, tidak akan tersembunyi bagi diri dia mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ilmu yang bermanfaat dibanding yang lain. Ya. Yakni apa? Dengan ilmu yang bermanfaat jemaah rahimani wa rahimakumullah, seseorang insyaallah taala akan mampu membedakan. Saya ulangi. Dengan ilmu yang membawa manfaat, seseorang akan mampu membedakan mana rizki yang baik, mana rizki yang tidak baik. Dengan ilmu yang bermanfaat, seseorang akan mampu membedakan mana amalan yang diterima oleh Allah dan mana amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam doa ini, Rasul mendahulukan ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Kenapa? Karena dengan ilmu yang bermanfaat, seseorang mampu membedakan rizki ini baik atau tidak. Dengan ilmu yang membawa manfaat, ya, maka seseorang akan mampu membedakan apakah amal ini diterima atau tidak diterima. Ketika seseorang misalnya na'udzubillah min zalik, dia tidak memiliki ilmu, atau kemudian ilmunya tercampur antara bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat, atau dia memiliki ilmu yang sama sekali tidak ada manfaatnya, maka kemungkinan manusia itu beraneka ragam ya jemaah. Kemungkinan manusia itu apa? Beraneka ragam. Dia bisa sama sekali tidak memiliki ilmu. Sama sekali tidak memiliki ilmu. Atau dia memiliki ilmu, akan tetapi tercampur antara yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat. Ya, tercampur antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Atau dia memiliki ilmu yang sama sekali tidak membawa manfaat.
Mungkin ada di antara Anda heran, apa iya ada ilmu yang tidak membawa manfaat? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Ternyata Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, itu mengajarkan kepada umatnya untuk meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak membawa manfaat. Nanti kita akan jelaskan. Ketika seseorang kemudian dalam keadaan tidak memiliki ilmu sama sekali, atau dia memiliki ilmu dan bercampur antara ilmu yang bermanfaat dengan ilmu yang tidak membawa manfaat, atau kemudian dia memiliki ilmu tetapi tidak membawa manfaat sama sekali, maka apa? Maka atas amal yang dia kerjakan, atas usaha yang dia lakukan, itu akan tercampur baur antara yang baik dengan yang tidak baik. Dia menyangka bahwasanya seluruh amalan yang dia kerjakan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak. Seperti itu keadaannya. Ada amal yang diterima, ada amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-103 sampai dengan 104, hal nunabiukum bi akhsarina amala? Maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Maukah kalian aku beritahukan, aku kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, amalnya? Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergunakan lafaz amala. Berarti orang ini telah beramal, bukan tidak beramal. Orang ini telah melakukan suatu amal, melakukan suatu perbuatan, melakukan suatu usaha, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan apa? Orang-orang ini adalah orang-orang yang paling merugi keadaannya, perbuatannya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Akan tetapi bersamaan dengan itu, mereka menyangka mereka telah berbuat dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan apa? Maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Mereka berbuat, mereka beramal, bukan tidak beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bil akhsarina amala. Bil akhsarina ay a'mala. Yakni orang-orang yang telah merugi perbuatannya. Mereka berbuat. Mereka bukan hanya berpaku tangan, tidur saja. Tidak. Mereka berbuat, mereka melakukan aktivitas. Yang aktivitas itu mereka kira mendatangkan ganjaran pahala yang sebaik-baiknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mereka adalah orang-orang yang perbuatannya sia-sia di kehidupan dunia ini. Akan tetapi mereka menyangka mereka sedang mengerjakan perbuatan yang sebaik-baiknya. Pertanyaannya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa mereka bisa beramal, ya, dan amal mereka itu sia-sia, sedangkan mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat sebaik-baiknya karena mereka tidak memiliki ilmu tentang amal yang mereka kerjakan. Mereka kira amal tersebut adalah amal soleh yang mendatangkan kebaikan, padahal ternyata amal tersebut adalah amal yang tidak benar, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjarannya. Ini menunjukkan apa? Karena seseorang apabila dia tidak berilmu, maka bisa saja dia menyangka bahwasanya yang dia kerjakan benar, padahal ternyata salah. Seseorang yang tidak memiliki ilmu, bisa saja dan mungkin saja dia mengira suatu rizki ini baik, harta ini baik, padahal ternyata rizki tersebut khabith, jelek, dor, mendatangkan kemadaratan bagi diri dia, berbahaya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebabnya apa? Kejahilan. Makanya para ulama semisal Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan seluruh pujian yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah merupakan buah dari ilmu. Sebagaimana seluruh celaan yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah merupakan buah atau lawan dari ilmu, yakni kejahilan. Buah dari kejahilan yakni lawan dari ilmu. Ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Segala pujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sifatkan kepada seorang hamba di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu buah dari ilmu. Dan sebaliknya, segala macam celaan yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah
yang celaan tersebut disematkan kepada seorang hamba, ini adalah merupakan buah dari lawannya ilmu, yakni kejahilan. Demikianlah jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang tidak tahu, jahil, maka dia bisa terputar balik hakikat sesuatu di dalam keadaan dirinya. Yang benar bisa dia katakan salah, yang salah bisa dia katakan benar, yang haram dia sangka halal, yang halal dia katakan haram. Terbulak-balik keadaan dirinya. Ya? Yang syubhat dia katakan ini murni kebaikan, yang baik dia katakan ini meragukan. Coba lihat betapa banyak kemudian seseorang yang menyangka ini sunnah padahal bid'ah, ini bid'ah padahal sunnah, ini perbuatan yang tidak disyariatkan padahal disyariatkan, ini perbuatan yang disyariatkan padahal tidak disyariatkan. Betapa banyak kemudian seseorang yang menganggap bahwasanya apa? Bahwasanya cadar, ya, jenggot, menaikkan pakaian di atas mata kaki, itu perbuatan yang keliru. Itu perbuatan yang salah. Betapa banyak orang yang menganggap hal seperti ini. Ini sebabnya tidak lain dan tidak bukan karena dia tidak memiliki ilmu yang memadai di dalam menilai perkara tersebut. Dia tidak memiliki ilmu yang memadai di dalam menilai perkara tersebut. Ya, dia anggap sesuatu itu salah, padahal sesuatu itu benar. Atau sebaliknya, dia anggap sesuatu itu benar, padahal sesuatu itu salah. Ilmulah yang bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang bermanfaat dengan yang merugikan, antara yang baik dengan yang buruk. Ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, telah saya sebutkan tadi bahwasanya ilmu, tidak semua ilmu, ya, Rasul mengikat dengan ilmu yang membawa manfaat. Ilmu yang membawa manfaat. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan ilmu ditinjau dari membawa manfaat atau tidak membawa manfaat terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu yang membawa manfaat bagi seorang hamba, dan yang kedua, ilmu yang tidak membawa manfaat bagi hamba tersebut. Ini pembagian yang pertama. Ilmu yang membawa manfaat bagi hamba, atau yang kedua, ilmu yang tidak membawa manfaat bagi hamba. Ini yang pertama, pembagian pertama. Pembagian yang kedua, ilmu yang membawa manfaat secara keadaan sebenar-benarnya bagi seorang hamba, dan ilmu yang membawa manfaat tetapi seorang hamba belum berhajat dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Ilmunya membawa manfaat, tapi bagi hamba tersebut itu belum tentu memiliki hajat yang darurat. Kita ambil contoh jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ilmu yang membawa manfaat jelas ilmu yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman salaful ummah. Ini jelas ilmu yang membawa manfaat. Sedangkan ilmu yang tidak membawa manfaat adalah selain itu semua. Selain itu semua, ilmu yang tidak membawa manfaat. Semisal apa? Semisal ilmu filsafat, ilmu filsafat dan yang semisalnya, ilmu sihir. Ini tidak membawa manfaat. Ini bahkan kemudian membawa madarat bagi seorang hamba. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, "Sallallahu ilman nafi'an wa ta'awwadz billahi min ilmi la yanfa'." Mintalah kalian kepada Allah ilmu yang membawa manfaat, dan mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak membawa manfaat. Ya, ini hadis sahih. Ya, ini hadis sahih sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Mintalah kalian kepada Allah ilmu yang membawa manfaat, dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak membawa manfaat. Semisal ilmu filsafat, semisal ilmu, yakni ilmu apa? Ilmu sihir, ilmu tentang bagaimana cara menipu orang. Ya, ini ilmu-ilmu yang tidak membawa manfaat sama sekali. Ya? Bahkan di antara ilmu-ilmu tersebut ada yang menjadikan pelakunya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, semisal ilmu sihir. Semisal ilmu sihir. Ya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, adapun ilmu yang membawa manfaat adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran, dari As-Sunnah, di atas petunjuk salaful ummah. Di atas petunjuk salaful ummah.
Ini pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua, ilmu yang bermanfaat secara kadar darurat bagi seorang hamba. Dan ilmu yang membawa manfaat akan tetapi belum merupakan hajat darurat atas kehidupannya. Misal jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ilmu yang membawa manfaat bagi kehidupan seorang hamba dalam kadar darurat. Misalnya ilmu tauhid, akidah. Ibadah sehari-hari yang dia kerjakan. Ilmu yang berhubungan dengan amaliyah dia sebagai seorang muslim, muamalahnya. Misalnya, apabila dia seorang pedagang ya, maka menjadi hajat darurat atas diri dia adalah mengetahui ilmu tentang muamalah. Hajat darurat atas diri dia. Kalau dia sebagai seorang pedagang. Kalau dia bukan sebagai seorang pedagang, sudah barang tentu ilmu muamalah bukan menjadi hajat darurat bagi diri dia. Ya. Andai kata kemudian dia sebagai pegawai pemerintah atau pegawai, ya, maka ilmu yang menjadi hajat darurat bagi diri dia sudah barang tentu ilmu akidah, ilmu tauhid, ibadah sehari-hari yang dia kerjakan, dan ilmu yang berhubungan dengan apa? Dengan keadaan dia sebagai seorang pegawai. Nah, ini ilmu yang darurat yang mesti dia ketahui. Hajat yang sangat berhajat dia untuk mengetahuinya. Ini membawa manfaat. Adapun ilmu yang pada hakikatnya membawa manfaat tetapi bukan menjadi hajat darurat bagi diri dia, misalnya tentang ilmu apa? Ilmu hadis. Ya, ilmu waris. Ini ilmu-ilmu yang dikatakan oleh para ulama, semisal ilmu hadis, ilmu waris, ilmu tafsir, bukan menjadi hajat darurat atas setiap orang untuk mengetahuinya. Atau biasa diistilahkan oleh para ulama dengan apa? Ilmu yang nilainya fardu ain bagi seorang hamba, dan ilmu yang nilainya fardu kifayah bagi seorang hamba. Ilmu yang nilainya fardu ain, itulah ilmu yang betul-betul membawa manfaat. Itulah ilmu yang betul-betul membawa manfaat. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita disibukkan dengan ilmu yang membawa manfaat, akan tetapi bukan menjadi hajat darurat atas diri kita. Ini sebagian manusia terjatuh kepada kekeliruan seperti ini. Sebagaimana yang kemudian disifatkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Talbis Iblis. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Talbis Iblis mensinyalir ada orang-orang yang seperti ini. Bahwasanya mereka mencari ilmunya bermanfaat. Mereka mencari ilmu dan ilmu itu betul-betul membawa manfaat. Akan tetapi bukan merupakan hajat darurat atas kehidupannya. Ya, sehingga dia tersibukkan dari apa? Dari ilmu yang betul-betul merupakan hajat darurat. Kalau saya tidak salah mengingat, Imam Ibnul Jauzi, jemaah rahimani wa rahimakumullah, memberikan sebuah contoh. Contoh yang beliau berikan adalah sebagian orang yang hidup pada zamannya atau sebelumnya, yang kemudian kesibukannya adalah mencari riwayatul hadis, riwayatul ali. Dalam ilmu hadis ada dua macam riwayat. Riwayat ali, riwayat nazil. Riwayat yang sanadnya ali, sanadnya tinggi, dan riwayat yang sanadnya nazil. Riwayat yang sanadnya rendah. Ini dikenal bagi orang-orang yang kemudian tekun mempelajari ilmu hadis, mustalahul hadis. Mereka akan mengetahui bahwasanya riwayat hadis ada dua macam. Ada yang riwayat yang bersifat ali, ada yang bersifat nazil. Nah, sebagian orang pada zaman Imam Ibnul Jauzi yang dia lihat ada yang sibuk mencari riwayatul ali, riwayat yang sanadnya tinggi. Akan tetapi bersamaan dengan itu lalai di dalam memperhatikan makna dari hadis-hadis yang dia cari tersebut. Padahal hadis-hadis yang dia cari tersebut itu menunjukkan kepada ilmu yang mesti dia ketahui. Kesibukannya adalah mencari riwayatul ali. Bersamaan dengan itu dia lupa kepada makna-makna hadis yang dia riwayatkan. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala adalah sifat sebagian orang yang kemudian tertipu. Dia mencari ilmu yang betul memang itu bermanfaat, akan tetapi bukan merupakan hajat darurat atas diri kita. Atas dirinya. Apa sih yang menjadi hajat darurat bagi saya dan bagi Anda semua? Sudah barang tentu ilmu tentang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala.
ilmu tentang ibadah sehari-hari yang kita kerjakan, ilmu tentang aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari. Kalau saya sebagai bapak, apa yang harus saya lakukan sebagai bapak? Adab-adab sebagai orang tua terhadap anaknya. Bagaimana cara mendidik anak? Bagaimana kemudian cara bermuamalah dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan lingkungan, dengan orang tua. Kalau kemudian saya bertindak sebagai seorang pengajar, bagaimana adab saya sebagai seorang guru terhadap murid-muridnya? Bagaimana seorang guru menghadapi kesalahan muridnya? Bagaimana kemudian seorang guru berhadapan dengan keadaan dirinya sendiri? Ya? Itu yang harus dipelajari. Apabila kemudian saya seorang pedagang, bagaimana kemudian saya mengilmui tentang amaliyah, muamalah, perdagangan saya ini. Itu yang harus kemudian dipelajari. Adapun ilmu-ilmu yang lain, maka itu maknanya atau hukumnya adalah fardu kifayah. Pembagian ilmu yang membawa manfaat menjadi dua, ilmu fardu ain dan fardu kifayah, di mana fardu ain harus lebih didahulukan dibanding fardu kifayah. Ini diisyaratkan oleh Imam Ibnu Qudamah di awal-awal kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Anda bisa lihat di Minhajul Qasidin, di awal-awalnya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala isyaratkan perkara ini. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Rasul mengatakan ilmu yang bermanfaat. Ini menunjukkan kepada kita sekali lagi ilmu ada dua macam. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak membawa manfaat. Dan ilmu yang bermanfaat, yang paling besar manfaatnya, ilmu yang membawa manfaat dan yang paling besar manfaatnya adalah ilmu yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya Azza wa Jalla dengan cara mengetahui agamanya, mengetahui kebenaran, mengetahui bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ilmu yang paling bermanfaat secara mutlak. Adalah ilmu yang menghantarkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang dengan sebab itu dia mengerti apa hak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Apa kewajiban dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang tidak boleh dia lakukan terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan ilmu tauhid dan ilmu tentang fikih ibadah. Ilmu tauhid dan ilmu tentang fikih ibadah. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini ilmu yang bermanfaat, yang sangat berhajat bagi seorang hamba untuk mengetahuinya. Dan untuk Anda ketahui jemaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat itu sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Ilmu yang bermanfaat itu sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sebagaimana Rasul kita Nabi Muhammad disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul kita ya disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepadamu. Sungguh telah datang kepadamu wahai Muhammad cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Sungguh telah datang kepadamu. Para ulama mengatakan kepadamu di sini kepadamu ya Muhammad Rasulullah, atau kepadamu yakni kepada kaum muslimin. Tetapi zahir dari ayat ini kepadamu yang diinginkan pertama kali adalah kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sungguh telah datang kepadamu wahai Muhammad cahaya dari Allah dan kitab yang terang benderang. Kitab mubin, kitab yang terang benderang. Yang kitab tersebut kata Allah Subhanahu wa ta'ala menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya kepada jalan keselamatan. Yang dengan kitab tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Yang dengan kitab tersebut menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan Al-Qur'anul Karim dengan 3 sifat sekaligus berdasarkan ayat-ayat ini. Kita lihat bersama-sama. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan Al-Qur'anul Karim dengan 3 sifat sekaligus di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan Al-Qur'an dengan apa? Petunjuk kepada jalan keselamatan. Petunjuk apa? Kepada jalan keselamatan.
Yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala sifatkan Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Mengeluarkan manusia dari kegelapan kesyirikan menuju terangnya tauhid. Ya? Al-Qur'anul Karim itu mengeluarkan manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu dari gelapnya kemaksiatan menuju terangnya ketaatan. Al-Quranul Karim itu mengeluarkan manusia dari gelapnya bid'ah menuju terangnya sunnah. Begitu. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Al-Quran dengan sifat apa? Mengeluarkan orang-orang tersebut dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Ini sifat kedua dari Al-Quranul Karim. Dan sifat ketiga dari Al-Quranul Karim menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi ada 3 sifat Al-Quranul Karim di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, petunjuk ke jalan keselamatan. Yang kedua, mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang. Dan yang ketiga, menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Ini Al-Quranul Karim. Maka hendaknya setiap muslim, kita semua, di dalam kehidupan kita sehari-hari, memiliki perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Kita sebagai muslim, di dalam kehidupan kita sehari-hari, memiliki perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Dengan cara apa? Mengkaji. Mempelajari. Ya, mengkaji, mempelajari, memahami makna-maknanya. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam muqaddimah atau muqaddamah fi usul tafsir. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala punya kitab yang berjudul Muqaddimah atau Muqaddamah. Ada 2 cara membaca judul kitab ini. Ada yang membaca dengan muqaddimah, ada yang membaca dengan muqaddamah. Ya, dan di sana ada bedanya jemaah ya, sebagaimana diisyaratkan oleh para ulama yang mensyarah kitab tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab dia Muqaddimah atau Muqaddamah fi Usul Tafsir membawakan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang Al-Qur'anul Karim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan 3 tujuan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan 3 tujuan. Ya? Apa itu 3 tujuan tersebut? Ya, untuk dibaca, itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk dipahami maknanya. Kemudian apa yang ketiga? Untuk diamalkan. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada manusia dengan 3 tujuan. Yang pertama, untuk dibaca. Dan tidak cukup dengan semata-mata dibaca saja. Karena bagaimana mungkin seorang muslim bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quranul Karim kalau dia tidak lengkapi membaca tersebut dengan apa? Dengan usaha untuk memahaminya. Itulah yang kedua. Ya? Kemudian yang ketiga, setelah dia memahami, maka dia berusaha untuk mengamalkannya. Begitulah ucapan para ulama salaf. Semisal Abu Abdurrahman As-Sulami. Kami membaca 10 ayat Al-Quran Karim. Dan kami tidak beranjak kepada 10 ayat yang berikutnya sampai kami mengetahui maknanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Ini ucapan Abu Abdurrahman As-Sulami ketika mensifatkan beliau dan para tabi'in yang hidup bersama beliau. Sesungguhnya kami membaca 10 ayat Al-Quran Karim. Dan kami tidak beranjak kepada 10 ayat yang berikutnya sampai kami kemudian apa? Memahami 10 ayat tersebut. Setelah paham 10 ayat tersebut, berusaha untuk mengamalkannya. Ya? Kalau setelah 10 ayat dia paham, dia amalkan, baru dia beranjak kepada 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat berikutnya. Yang ingin kita sampaikan di sini adalah Al-Quran merupakan petunjuk, sumber ilmu yang membawa manfaat. Maka kalau kemudian seseorang meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah,
berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Tetapi aktivitasnya sehari-hari kosong dari mempelajari Al-Quranul Karim. Lalu pertanyaannya, dari mana dia bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Jemaah kita sebagai seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan antara meminta kepada Allah dengan ikhtiar. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Dua kelompok sesat di dalam permasalahan ini. Yang satu hanya meminta kepada Allah, tidak berikhtiar. Adapun yang lain berikhtiar tanpa meminta. Yang satu menghilangkan sebab. Adapun yang lain, yang satu menghilangkan sebab, tidak berusaha mencari sebab. Adapun yang lain, bersandar saja kepada dirinya sendiri. Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan antara meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Itu permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gabungkan dengan ikhtiar. Di antara ikhtiarnya apa? Sumber ilmu yang membawa manfaat, itu yang pertama Al-Quran. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengisi hari-harinya untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Berusaha untuk memahaminya. Memberikan perhatian ekstra. Perhatian lebih dibanding yang lainnya. Kemudian jemaah, sumber ilmu yang bermanfaat yang kedua adalah as-sunnah. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah Rasul ini fungsinya untuk menerangkan Al-Quran. Untuk menjelaskan kepada umat isi kandungannya, maknanya, arah pendalilannya. Karena kenapa? Karena Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam itu diberikan hak penuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menafsirkan Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah sosok yang paling tahu tentang makna Al-Quranul Karim. Penjelasan Rasul itu tersampaikan lewat sunnah beliau. Makanya begitulah Nabi kita mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apa kata Rasul? Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ya, apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Taraktu fikum amrain. In tamassaktum bihima lan tadilu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat lagi selama-lamanya. Apa yang pertama? Kitab Allah, Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, sunnah Rasulullah. Sumber ilmu yang membawa manfaat Al-Quran dan As-Sunnah. Yang semua itu, Al-Quran dan As-Sunnah, telah diterima oleh para sahabat. Kemudian mereka memahaminya dengan pemahaman yang benar. Kemudian mereka amalkan dengan pengamalan yang sempurna. Jadi begini jemaah, kita harus buka konstruksi berpikir kita. Al-Quran dan As-Sunnah yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu telah dipahami, diilmui oleh para sahabat. Kemudian mereka amalkan. Kemudian mereka dakwahkan. Mereka paham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Mereka amalkan dengan pengamalan yang benar. Kemudian mereka sampaikan kepada generasi setelahnya dengan penyampaian yang benar. Maka dengan sebab mereka mengilmui, mereka mengamalkan, dan mereka sampaikan dengan cara yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan mereka, Dia ridho kepada mereka, yakni Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi mereka semua. Semisal Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, menjelaskan, membawakan di dalam qasidahnya, dalam An-Nuniyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan di dalam An-Nuniyahnya,
Apa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala? Al ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Hum ulul irfan. Ilmu itu adalah firman Allah, adalah sabda Rasulullah dan perkataan sahabat. Mereka itu adalah orang-orang yang memahami. Hum ulul irfan, mereka itu adalah orang-orang yang memahami. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, yakni apa? Qasidah Nuniyahnya. Ketika mensifati bahwasanya ilmu adalah ucapan Allah, kalamnya Rasul, dan perkataan para sahabat. Dan para sahabat itu, kata Imam Ibnu Qayyim, mereka adalah ulul irfan, orang-orang yang memahami agama ini dengan pemahaman yang benar. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ma'ilm nasibaka khilaf safahah baina nusus wa baina ra'ya fulan. Kata Imam Ibnu Qayyim, bukanlah bagian dari ilmu sikap seseorang yang mempertentangkan antara nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pendapatnya si fulan. Jadi ini bukan ilmu, ini kejahilan. Ketika misalnya kemudian datang ucapan Allah, datang ucapan Rasul, datang pemahaman sahabat, kalam Allah, kalam Rasul, dan kalam sahabatnya ditentang dengan pendapat manusia, maka ini bukan ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim, bukan termaksud ilmu. Li khilaf safahah. Bukan termaksud ilmu. Ya, yakni khilaf orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh ini siapa mereka? Baina nusus wa baina ra'ya fulan. Yakni orang-orang yang mempertentangkan antara nusus, dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah dengan pendapat fulan, pendapat a'lan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita katakan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang membawa manfaat. Ilmu yang membawa manfaat, bukan ilmu yang tidak membawa manfaat. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang membawa manfaat, yang memang betul-betul mendatangkan manfaat bagi kita secara hakikatnya. Hajat darurat atas diri kita. Dan sibukkan kita dengan itu. Sibukkan kita dengan itu. Ya? Dan ilmu yang membawa manfaat itu adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Ya? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang membawa manfaat. Kalau mau kita ringkas, apa sih ilmu yang membawa manfaat itu? Ilmu yang membawa manfaat itu adalah ilmu yang membawa manfaat secara hajat darurat atas diri kita. Kita memang betul-betul memerlukannya. Bukan ilmu yang tidak membawa manfaat, na'udzubillah min zalik, atau ilmu yang membawa manfaat tetapi bukan merupakan hajat darurat atas diri kita. Ya. Ilmu yang betul-betul kita perlukan jemaah. Ya, tadi telah saya isyaratkan ya, ucapannya Imam Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis tentang sebagian orang yang tertipu di dalam usahanya menuntut ilmu. Kita berlindung kepada Allah agar jangan terjebak di dalam tipuan setan seperti ini. Iya. Yang kedua, ilmu yang membawa manfaat itu adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Itu ilmu yang membawa manfaat. Dan ilmu yang membawa manfaat itu adalah ilmu yang kemudian diamalkan. Yang diamalkan. Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar meminta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surat Toha ayat ke-114. Sampai-sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan ayat tersebut dalam kitab beliau Fathul Bari, andai kata ada sesuatu yang lebih berharga untuk diminta oleh Rasulullah, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan perintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan tersebut. Akan tetapi tidak ada yang lebih berharga dibanding ilmu yang membawa manfaat. Kita sama-sama tahu ya jemaah, ilmu yang membawa manfaat, apalagi ilmu yang membawa manfaat itu didakwahkan, bukan cuma sekedar membawa manfaat bagi dirinya, akan tetapi juga membawa manfaat bagi orang lain. Itu merupakan salah satu di antara bentuk amal jariyah seorang hamba, yang pahalanya terus-menerus mengalir walaupun
pelakunya telah berkalang tanah yakni mati. Begitu kata Rasulullah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, "Iza mata ibn Adam, in qata'a amalahu ila min salasin." Apabila mati seorang anak Adam, maka akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Perkataan kecuali 3 perkara ini bukan pembatasan ya. 3 ini bukan pembatasan. Tetapi di dalam hadis ini disebutkan 3. Di antara 3 itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri dia, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk kaum muslimin secara umum. Dan ingat, ketika disebutkan ilmu di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka yang diinginkan di dalam lafaz tersebut adalah ilmu agama. Ini bisa Anda lihat misalnya di dalam kitab Jami' Bayanai Ilmi wa Fadli, karangan Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Ini tidak menafikan bahwasanya ada sebagian ilmu dunia yang membawa manfaat. Tetapi di setiap ucapan, di setiap tempat ada ucapannya masing-masing. Ketika Al-Quran dan As-Sunnah menyebutkan ilmu, maka yang dimaksud ilmu di sana adalah ilmu agama. Sekali lagi inilah yang kemudian disebutkan oleh para ulama semisal Imam Ibnu Abdul Barr dalam Jami' Bayan Ilmi wa Fadli. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang membawa manfaat. Allah perintahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk meminta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu yang membawa manfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan untuk Anda ketahui, ilmu itu prosesnya harus melewati belajar. Tidak ada seseorang yang kemudian dia memiliki ilmu tanpa proses belajar. Innama ilm bita'allum, kata Rasulullah. Sesungguhnya ilmu itu didapat lewat proses belajar. Ilmu didapat lewat proses belajar. Tidak ada kemudian seseorang terlahir langsung memiliki ilmu yang mumpuni. Tidak. Semuanya kemudian melewati proses belajar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang seorang hamba mengikuti sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang seseorang yang mengikuti sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Isra ayat yang keberapa? 36. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, yakni ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian Rasul mengatakan warizqan thayyiban. Rizki yang baik. Ini menunjukkan kepada kita rizki ada 2 macam. Yang pertama rizki yang disifati sebagai rizqan thayyiban, rizki yang baik. Kemudian yang kedua, rizki yang disifati sebagai rizki yang jelek, khabith. Ya? Rizki yang baik dan rizki yang jelek. Yang diperintahkan oleh Rasul dan diajarkan oleh Rasul kepada kaum muslimin, agar kaum muslimin meminta kepada Allah rizki yang baik. Begitulah. Karena sesungguhnya Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah berkata, Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik. Kullu minat thayyibat.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi dan rasul? Kullu, makan. Apakah dimakan seluruhnya? Seluruh jadi makan, tidak mengenal yang baik maupun yang buruk. Apakah yang Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul memakan yang baik-baik saja? Apakah yang diperintahkan oleh Allah kepada para rasul untuk memakan seluruhnya, tidak peduli yang baik maupun yang buruk? Yang mana yang Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul? Apakah yang pertama atau yang kedua? Maka jawabannya yang kedua. Di mana dalilnya? Kelanjutan dari hadis tersebut, di mana Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Ya ayyuhar rusul, kullu minat thayyibat wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul untuk memakan yang baik-baik. Kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Apakah itu hanya berlaku untuk para nabi dan rasul saja? Tidak, jemaah. Kaum muslimin, kaum mukminin pada umumnya diperintahkan juga untuk memakan yang baik-baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-172. Ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibat ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Hadis ini menakjubkan, dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di hadis ini, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mensifatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membawakan dua firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam surat apa? Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi dan rasul untuk memakan yang baik-baik saja. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk memakan yang baik-baik saja. Kulum minat thayyibat wa'malu sholihah. Itu perintah Allah kepada para nabi dan rasul. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, kullu minat thayyibat ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Lihat, tidak semua itu boleh diambil oleh seorang hamba tanpa dia memperdulikan baik atau buruk. Dia harus memperhatikan mana yang baik, mana yang buruk. Yang buruk dia tinggalkan, yang baik dia ambil. Itu rezeki yang baik yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan untuk dirinya. Ya. Dan yang baik-baik tersebut, ya, itu telah Allah Subhanahu wa taala halalkan. Dan ketahuilah bahwasanya yang buruk itu telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi kalau ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesuatu yang membawa madarat bagi seorang hamba. Jadi kalau datang pertanyaan mengapa khamar itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memadaratkan hamba. Kenapa anjing dan babi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya? Karena membawa madarat bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-157, wa yuhilla lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihim khaba'ith. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah halalkan bagi kaum muslimin segala sesuatu yang baik. Jadi yang Allah halalkan bagi kaum muslimin itu baik. Baik secara sifatnya. Baik secara jenisnya. Ya, dan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan itu buruk. Maka seorang muslim dia harus memperlakukan dalam setiap harinya ya, usaha mencari rezeki berupa harta yang halal, harta yang baik. Seorang muslim di dalam setiap harinya, jemaah rahimani wa rahimakumullah, dia harus berusaha mencari rezeki harta yang halal lagi baik, yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dan dia menjauhi sejauh-jauhnya
Dia menjauhi sejauh-jauhnya dari harta yang jelek, usaha-usaha yang haram. Ketahuilah, di dalam yang halal walaupun sedikit ada keberkahan. Dan di dalam yang haram walaupun banyak, di sana ada kebinasaan. Di dalam yang sedikit akan tetapi halal, di sana banyak keberkahannya. Adapun di dalam yang banyak akan tetapi haram, di sana terdapat banyak kebinasaan. Hendaklah seorang hamba jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kemudian yakni dia apa? Dia hendak berusaha, dia hendak beramal, dia hendak mencari rizki, maka dia hadirkan apa? Bayangan. Bayangan bahwasanya suatu saat dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada antara dia dengan Rabb-nya Azza wa Jalla sesuatu berupa penerjemah ataupun yang selainnya. Dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan amal-amalnya, perbuatannya. Dan kakinya tidak akan bergerak nanti sampai dia lolos menjawab 4 perkara ini. Di antara yang dijawab, di antara hal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. An malihi, hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapat hartanya ini? Dari mana dia dapat? Wa fima anfaqahu, hartanya yang dia dapat ini dari mana? Dan kemudian dia habiskan untuk apa? Sebelum dia kemudian mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus hadirkan bayangan ini, bahwasanya suatu saat dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di antara yang akan dia pertanggungjawabkan adalah harta yang dia kumpulkan ini. Harta yang dia kumpulkan sedemikian banyak ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu dia dapat dari mana? Apakah dari cara yang haram atau dari cara yang halal? Berhati-hati kalau kemudian dia mengumpulkan harta lewat cara yang haram. Kalau dia telah berhasil mengumpulkan harta dari cara yang halal, tidak selesai pertanyaannya. Karena datang pertanyaan berikutnya, kemana dia infakkan harta yang halal tersebut? Dari mana dia dapatkan, kemana dia keluarkan, dia habiskan? Dua-duanya harus berada di atas ketaatan kepada Allah. Dia dapat harta itu lewat cara yang halal, dia infakkan untuk sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat. Karena jemaah, na'udzubillah min zalik, ada sebagian orang yang kemudian dia bersusah payah mencari rezeki yang halal. Dia bersusah payah untuk mencari rezeki yang halal. Dia bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore mungkin. Ya, bersih dirinya dari apa yang namanya korupsi. Bersih dirinya dari apa yang namanya menipu, manipulasi. Bersih dirinya dari itu semua. Dari Senin sampai Jumat, orang yang bersih, clean. Bersih dia dari itu semua. Tidak pernah ada jejak korupsi. Tidak pernah ada jejak manipulasi. Tidak pernah ada jejak penipuan. Bersih dia dari itu semua. Dia kerja dari hari Senin sampai hari Jumat, mendapatkan upah atas pekerjaan yang dia telah kerjakan tersebut. Tetapi na'udzubillah min zalik, dia tidak lolos dari pertanyaan berikutnya. Kemana dia infakkan hartanya? Setelah dia mendapatkan bayaran atas pekerjaannya yang dia kerjakan dari hari Senin sampai hari Jumat tersebut, apa yang dia lakukan? Pada hari Sabtunya, hari Ahadnya, dia pergi ke tempat-tempat hiburan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia pergi ke diskotik. Na'udzubillah. Dia pergi ke diskotik. Dia meminum khamar. Dia pergi ke arena judi. Padahal rezeki yang dia ambil, yang dia peroleh dari hal yang halal. Akan tetapi kemudian dia infakkan, dia keluarkan untuk sesuatu yang haram. Maka atas 4 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus dalam masalah harta, ada 2 pertanyaan. Dari mana dan kemana? Berhati-hati dalam masalah ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Berhati-hati dalam masalah ini.
Tentang hartanya, dari mana dia peroleh, kemana dia menafkahkannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Ya, makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita harus berusaha untuk mencari rezeki yang halal, yang rezeki yang baik. Jangan sampai kemudian, ya, seorang hamba, na'udzubillah min zalik, tergoda untuk mencari rezeki yang tidak baik. Jangan kemudian, na'udzubillah min zalik, seorang muslim memiliki apa? Memiliki suatu prinsip yang dianut oleh orang-orang yang tidak beragama. Prinsip yang mengatakan yang halal adalah yang mampu saya dapatkan. Adapun yang tidak mampu saya dapatkan, baru itu haram. Ada kadang-kadang jemaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Islam yang memiliki moto seperti ini. Sesuatu yang halal adalah apa yang mampu saya dapatkan. Sedangkan yang haram adalah yang tidak mampu saya dapatkan. Ketika saya mencuri, memanipulasi, korupsi, dan saya mendapatkannya, itu halal. Kalau tidak halal, bagaimana mungkin Allah izinkan saya untuk mendapatkannya? Lihat ini. Dia sedang bermain-main dengan perkara takdir untuk mengerjakan kemaksiatannya. Ya. Ada orang-orang yang kemudian agak keblinger dalam masalah ini. Dia katakan yang halal itu yang mampu saya dapatkan. Loh, bukankah yang Anda dapatkan itu dari perkara yang haram? Semisal mencuri, korupsi, manipulasi. Loh, betul saya korupsi, manipulasi, mencuri. Tetapi kalau tidak Allah izinkan, maka saya tidak akan mungkin mendapatkannya. Berarti ini halal. Lihat bagaimana orang ini bermain-main dalam perkara ini. Membenturkan antara takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, qada dan qadar, dengan syariatnya. Ini jawabannya ada pada kesempatan yang lain ya jemaah. Kita tidak bahas di sini. Yang tidak saya mampu dapatkan itu baru yang haram. Selama saya mampu mendapatkannya lewat jalan apapun, itu halal. Ini ucapan orang-orang yang tidak beragama. Ucapan orang-orang yang rusak di dalam cara memahami rezeki Allah Azza wa Jalla, qada dan qadarnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada lagi yang mengatakan semuanya halal. Tidak ada yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Semuanya halal. Tidak ada yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Halal semuanya. Lihat kerusakan di dalam cara beragama. Padahal Rasul alaihi salatu wasallam berlindung dari perkara yang haram. Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul untuk memakan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kaum muslimin, kaum mukminin untuk memakan makanan yang baik, yang thayyib, yang lagi halal. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, berhati-hati dalam perkara ini. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, Rasul mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Amal yang diterima. Rasul sebutkan amal yang diterima ini pada kesempatan yang terakhir dari 3 macam. Ilmu yang bermanfaat itu yang pertama, rizki yang baik ini yang kedua, amal yang diterima ini yang ketiga. Telah saya sebutkan kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat disebutkan oleh Nabi kita pada kesempatan yang pertama. Saya telah sebutkan tadi alasannya. Lalu kenapa kemudian amal diterima Rasul sebutkan pada kesempatan yang terakhir, yang ketiga? Karena kalau Anda perhatikan hadis tentang sesungguhnya Allah baik dan tidak menerima kecuali yang baik, maka Anda bisa jumpai di penghujung hadis tersebut Rasul bercerita tentang seseorang yang sedang safar. Seseorang yang sedang safar, yang kemudian rambutnya kusut penuh dengan debu, pakaiannya kotor. Dia mengangkat tangan ke arah langit sambil berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Berdoa kepada Allah. Ketahuilah jemaah, seseorang yang berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya. Yang pertama. Yang kedua, dia dalam keadaan safar.
Yang ketiga, dia mengulangi permohonannya dengan mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Yang keempat, hajatnya zohir membutuhkan. Zohir tampakannya dia sangat memerlukan, membutuhkan. Rambutnya acak-acakan. Pakaiannya kotor, penuh dengan debu. 4 hal ini merupakan di antara sebab-sebab terijabahnya doa. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ya. Banyak hal-hal yang menyebabkan doa tersebut dapat diijabah. Di antaranya 4 hal ini. Orang ini safar. Dia mengangkat kedua tangannya. Itu yang kedua. Dia mengulangi permohonannya dengan mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Dan yang ketiga, dia dalam keadaan yang secara zahir sangat memerlukan. Pakaiannya kotor, rambutnya penuh dengan debu. Ada 4, minimal ada 4. Ya, yakni apa? Syarat diijabahnya doa yang ada pada hamba tersebut. Tetapi Rasul mengatakan doanya tidak diterima, tidak diijabah oleh Allah. Sebabnya apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya berasal dari sesuatu yang haram, dan dia berbekal dari bekal yang haram. Fa'aina yastajabulah. Lalu bagaimana kemudian doanya bisa diijabah? Doanya bagaimana bisa diijabah? Lihat bagaimana kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, menjelaskan bahwasanya makanan yang halal merupakan salah satu di antara syarat diijabahnya doa. Makanan yang halal merupakan salah satu di antara syarat diijabahnya doa. Makanya betul-betul tepat Rasul memulai dengan ilmu yang membawa manfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Karena amal seseorang ini sangat mungkin sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kemudian dia tidak mendahului dengan ilmu yang membawa manfaat dan rizki yang baik. Dalam riwayat yang lain, lafaz Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Dalam lafaz yang lain, amalan muttaqabbalan itu amalan solihah. Ini menunjukkan kepada kita amal ada 2 macam. Yang pertama amal yang diterima muttaqabbalah, dan yang kedua amal yang tertolak mardud. Ini menunjukkan kepada kita 2 macam ya jemaah. Yang pertama apa? Amal yang muttaqabbal, amal yang diterima. Yang kedua amal yang mardudah, amal yang tertolak. Sebagaimana Nabi kita mengatakan, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak berdasar atas perintah kami, maka dia tertolak. Jadi hamba tersebut beramal. Tetapi apakah amalnya itu berdasarkan apa yang Rasul syariatkan? Tidak. Lalu bagaimana sifat amalnya? Apakah diterima atau tidak? Rasul mengatakan amal tersebut tertolak. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi jangan heran kalau kemudian apa? Ada amal yang tidak diterima. Jangan kemudian beranggapan seluruh amal pasti diterima. Ada amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyebutkan amal tidak diterima itu Rasul kita. Rasul kita mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan, berarti dia mengamalkan amalan kan? Siapa yang mengamalkan suatu amalan, yang amalan tersebut tidak berdasar atas perintah kami, tidak berdasarkan atas syariat kami, maka amal tersebut tertolak. Siapa yang mengatakan amal itu tertolak? Rasul kita. Hadisnya sahih. Iya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau lafaz tadi riwayat Imam Muslim. Dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Di mana? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Atau lihat Arba'in An-Nawawiyah. Amal yang diterima, itulah yang kita harapkan. Bukan kemudian kita capek-capek mengerjakan amal, ternyata na'udzubillah min zalik, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada sebagian orang yang kemudian capek-capek mengerjakan amal, tetapi amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amilatun nasibah, dia mengerjakan amal, betul dia mengerjakan amal, tetapi apakah amalnya diterima? Coba Anda lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Ghasyiyah. Nah, surat Al-Ghasyiyah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan penghuni neraka yang capek beramal. Dia capek beramal, bukannya tidak beramal, tetapi kemudian amalnya tidak membawa manfaat bagi dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan amilatun nasibah, bekerja keras dan kepayahan. Kerja, beramal sampai payah. Akan tetapi karena dia mengerjakan sesuatu tidak berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan mereka, ancam mereka dengan neraka jahanam sebagaimana surat Al-Ghasyiyah tadi. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang dinilai di dalam syariat kita itu bukan semata-mata dia banyak beramal, akan tetapi apakah amalnya itu betul, benar, atau salah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjadikan kalian mati dan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kalian mati dan hidup. Menciptakan kalian, mematikan kalian, menghidupkan kalian. Apa fungsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan, mematikan manusia? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ahsanu amalan. Yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak amalnya, tetapi yang paling baik amalnya. Al-Imam Fudail bin Iyad, Abu Ali Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, yang dimaksud yang paling baik amalnya berdasarkan ayat ini siapa mereka? Yang paling benar sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kata Imam Abu Ali Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, amal yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Beliau ditanya, wahai Abu Ali, apa itu yang paling ikhlas dan apa itu yang paling benar? Ya, Imam Fudail bin Iyad ditanya, apa itu yang paling ikhlas, apa itu yang paling benar? Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Sesungguhnya amalan itu, apabila ikhlas tapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Sebagaimana apabila amalan itu benar, akan tetapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Apa itu amalan yang ikhlas? Apa itu amalan yang benar? Fudail bin Iyad mengatakan apabila amalan itu ikhlas tetapi tidak benar, tidak diterima. Sebagaimana apabila amalan itu benar tetapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Ikhlas, kata beliau, adalah engkau beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan benar adalah engkau beramal sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu amalan yang baik lagi benar. Maka inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Kita buka hari kita dengan meminta kepada Allah ilmu yang membawa manfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Dan sudah barang tentu jemaah, seorang muslim bukan hanya kemudian meminta tanpa mengerjakan ikhtiar. Ya, karena seseorang yang meminta kepada Allah tanpa mengerjakan ikhtiar, kata para ulama, dia cacat di dalam memahami qada dan qadar. Ada misalnya jemaah, ada seseorang yang kemudian berdoa di pagi harinya, Allahumma inni as'aluka ilman. Akan tetapi apa yang dia lakukan? Dia berdiam diri. Dia meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dia meminta kepada Allah rizki yang baik. Dia meminta kepada Allah amal yang diterima. Di pagi hari dia meminta kepada Allah seperti itu. Tetapi setelah itu dia berdiam diri. Dia tidak mengerjakan apa-apa. Dia tidak belajar untuk mengetahui mana ilmu yang bermanfaat. Juga dia tidak berusaha untuk mencari rizki yang baik.
Dan juga dia tidak beramal dengan amal yang amal-amal tersebut diterima oleh Allah. Apakah hamba tersebut telah menjalani konsekuensi dari kebenaran doanya? Jawabannya tidak. Karena doa yang benar adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibarengi dengan usaha ikhtiar, yang usaha atau ikhtiar tersebut disandarkan hasilnya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang benar. Jadi ketika dia berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, maka apa? Maka hari tersebut, sepanjang hari tersebut, yang benar berdasarkan tuntutan konsekuensi dari doa yang dia ucapkan di pagi hari adalah dia berusaha untuk mencari ilmu yang membawa manfaat. Dia jauhkan dirinya dari ilmu-ilmu yang tidak membawa manfaat. Dia berusaha untuk mencari rezeki yang baik. Dia berhati-hati dan menjauhkan dirinya dari rezeki yang tidak baik. Bahkan yang syubhat saja dia jauhkan. Dia beramal dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang diterima. Yang menjadi perhatiannya apakah amalnya diterima atau tidak. Bukan semata-mata banyak atau sedikit. Tetapi yang dia perhatikan adalah kualitas amalnya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma semata-mata dia berdoa di pagi hari dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, kemudian dia berdiam diri. Tapi sepanjang hari tersebut dia kerahkan segenap kemampuannya, usahanya, ikhtiarnya untuk menggapai 3 hal tersebut. Dia sibukkan harinya dengan belajar. Dia penuhi aktivitasnya dengan mencari rezeki yang baik. Dia penuhi amalnya dengan amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan kebenaran konsekuensi dari doanya. Karena Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jas wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah kalian untuk menggapai sesuatu yang membawa manfaat bagi kehidupan kalian. Rasul memerintahkan apa? Bersungguh-sungguhlah untuk menggapai sesuatu yang membawa manfaat bagi kehidupan kalian. Manfaat dunia, apalagi manfaat akhirat. Yakni amal soleh, bukan cuma diam saja. Mengerjakan perbuatan, ikhtiar, cari sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Apakah cukup dengan itu? Tidak cukup. Kalau seseorang hanya bergantung kepada sebab, maka na'udzubillah min zalik, dia bisa terjatuh kepada kekufuran dalam masalah ini. Makanya Rasul mengatakan wala ta'jaz wala ta'jiz wasta'in billah. Janganlah kalian melemah, wasta'in billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Rasul menggabungkan antara 2 hal. Yakni bersemangat untuk mencari segala sesuatu yang membawa manfaat dunia, apalagi manfaat akhirat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seseorang berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, maka doanya itu baru menjadi benar. Kapan? Ketika dia berdoa dengan doa tersebut dan dia kerahkan usahanya sepanjang hari tersebut untuk menggapai, memenuhi target yang dia ucapkan di pagi hari. Di awal telah kita katakan, doa ini seakan-akan seperti sebuah target yang dicanangkan oleh seorang muslim di hari tersebut. Yang pada esok harinya dia ulang lagi. Esok harinya dia ulang lagi. Esok harinya dia ulang lagi. Karena inilah kesibukan seorang muslim. Kesibukan seorang muslim, kalau boleh dikatakan hanya 3. Mempelajari ilmu yang membawa manfaat bagi diri dia, mencari rezeki yang baik, dan beramal agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesibukan kita. Nggak ada yang lainnya, jemaah. Enggak Ustadz, saya banyak sibuk kok. Itu kesibukan yang Anda reka-reka bagi diri Anda. Kesibukan kita itu kalau mau kita rangkum ke dalam 3 kalimat, hanya 3 kesibukan kita. Kesibukan kita itu kalau mau dirangkum dalam 3 aktivitas, hanya 3.
mempelajari ilmu yang membawa manfaat. Dan ingat, Al-Quran, As-Sunnah, ala fahmi salafil ummah. Itu ilmu yang membawa manfaat. Sibukkan diri dengan membaca kitab-kitab yang bermanfaat, yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Hadiri majelis-majelis ilmu. Simak taklim-taklim yang betul-betul membawa manfaat. Menyingkir dari segala sesuatu selain itu. Sebagus apapun retorika orang yang menyampaikannya. Sehebat apapun kemudian gerakan gestur tubuhnya. Kalau yang dia sampaikan di dalam majelis itu sesuatu yang tidak ada di dalamnya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, maka tinggalkan. Karena kata Imam Syafi'i, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu itu apa yang di dalamnya ada ucapan Allah, ucapan Rasul, ucapan sahabat. Sibukkan diri hari kita dengan mencari ilmu yang membawa manfaat. Jauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa menyingkirkan atau menggoda kita dari tujuan ini. Yakni yang kedua, kesibukan kita, kalau mau kita rangkum, yakni mencari rezeki yang baik. Ya, bukan rezeki yang haram. Bukan rezeki yang kemudian memadaratkan diri kita. Rezeki yang baik. Dengan cara berdagang, dengan cara menjadi pegawai, atau yang semisalnya, rezeki-rezeki yang baik. Dan ingat, di dalam rezeki yang baik ada keberkahan walaupun sedikit. Adapun di dalam rezeki yang haram, dalam sesuatu yang haram tidak ada keberkahan walaupun banyak. Barokah itu bersama yang halal. Sedangkan kebinasaan bersama yang haram. Kemudian sibukkan diri dengan mengerjakan amal-amal soleh. Yang amal soleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, seseorang hamba yang berdoa dengan doa tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, maka pada hakikatnya dia telah berdoa dengan doa yang sangat besar. Besar pula faedahnya. Dia telah mematrikan kepada dirinya sendiri tujuannya di hari tersebut. Yang sangat bagus sekali kalau kemudian seorang muslim membacanya di setiap pagi. Mencontoh perbuatan Rasulullah SAW. Yang bersamaan dengan itu, setelah dia membacanya, dia kerahkan usahanya di hari tersebut agar sesuai selaras dengan apa yang dia minta di dalam doanya. Sambil tetap dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha beramal sehingga ada pada dirinya doa dan menjalani asbab, yakni sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang agung tersebut. Jadi pada dirinya ada doa dan pada dirinya ada asbab, sebab-sebab yang menghantarkan dirinya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang agung tersebut. Kebaikan ilmu yang membawa manfaat, kebaikan rizki yang halal, rizki yang baik, kebaikan dari amal yang diterima. Dan ingat, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah semata-mata zat yang mampu memberikan taufik, yang mampu menolong diri kita untuk kemudian kita mudah menjalani segala sebab yang dapat menghantarkan kita kepada manfaat yang besar tersebut. Inilah yang kemudian kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini menjelang waktu zuhur. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.